Assalamualaikum sobatku. Ini adalah seri kedua saya berbagi pandangan mengenai ramainya pemberitaan tentang Yusuf Mansur. Semoga bisa menambah kaya perspektif dari peristiwa ini. Kali ini saya coba sedikit menyentuh personal Yusuf Mansur, tapi tidak untuk dibahas. Justru saya menyarankan agar kita tidak perlu dan tidak lagi menghujat Yusuf Mansur, baik itu berupa sindiran halus, apalagi hujatan kasar, caci maki, dan sejenisnya. Wajar memang, entah naluri atau apa, kita mudah tergoda untuk menghujat seseorang ketika orang tersebut menurut pandangan kita melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Termasuk Yusuf Mansur yang dianggap keliru dalam memaknai sedekah, dituduh berlaku zalim karena menyalahgunakan hak para investor bisnisnya, dan dipersepsikan telah memanfaatkan agama untuk keuntungan pribadinya. Apapun itu, saya teringat sebuah prinsip bahwa kebaikan dan keburukan itu tidak akan tertukar. Kebaikan akan kembali kepada dirinya, begitupun keburukan tidak akan luput, pasti kembali juga pada pelakunya. Apabila kita menghujat personalnya, saya khawatir kita jadinya tidak lebih baik dari orang yang kita hujat. Jadi, sederhana saja, tanpa kita hujat pun, seseorang yang melakukan keburukan pasti akan mendapatkan keburukan. Baik itu di dunia, salah satunya misalnya berwujud kegelisahan dalam bahagia dan kekayaan yang semu. Dan lebih pasti lagi ya di akhirat, semua tercatat dengan sangat detail dan akurat. Apabila ada persoalan yang bersentuhan dengan hukum, perjuangkan melalui jalur hukum. Apabila persoalannya pada materi ceramah, dikonter aja dengan rajin mengingatkan masyarakat yang benar itu seperti apa. Lebih ideal lagi kalau memang ada akses ke beliau, luruskan langsung secara personal. Untuk para korban, dalam tanda kutip, yang ramai diberitakan, kembalikan kepada prinsip kebaikan dan keburukan tidak akan tertukar. Ikhtiar tetap dilakukan melalui jalur hukum misalnya, tapi sebatas ikhtiar. Urusan hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila materi kita tidak kembali setelah ikhtiar dengan maksimal, jadikan kerugian materi itu menjadi keuntungan dengan sabar, ikhlas, dan tawakal. Itu menjadi ladang ibadah juga. Jangan batasi keuntungan dan kerugian itu hanya dari segi materi. Bisa jadi materi yang hilang memang bukan rezeki kita, tapi rezeki kita adalah nilai kesabaran dan hikmah untuk terus belajar. Ya, ikhtiar wajib dilakukan demi keadilan, tapi jangan dijadikan patokan. Apabila materi tidak kembali, maka kita rugi, dan yang mengambil hak kita, dia untung. Justru sebaliknya, jika kita sabar pasca ikhtiar, maka kita untung, dan yang menzolimi kita rugi, karena sejatinya dia telah menzolimi dirinya sendiri dengan perbuatan buruknya. Itu saja, terima kasih.